Terima kasih masih bersama YPB Movie. Nah, nggak disangka Dragon Ball Omni King chapter selanjutnya akhirnya sudah rilis, di mana Dragon Ball ini masih menceritakan Goku yang sudah menjadi seorang Raja Omni yang menguasai seluruh alam semesta. Nah, kalau kalian ingat, di akhir chapter sebelumnya Trunks dibawa ke tempat Kaioshin waktu, dan kemungkinan terbesar itu adalah Trunks lain dari timeline yang berbeda, karena Trunks di sini masih bergabung dengan Trunks satunya dalam fusion, dan cerita masih ada di planet Raja Kai. Setelah bertemu kembali dengan gurunya yaitu Gohan, Trunks dan Gohan segera melakukan adu sparring untuk melihat perkembangan kekuatan masing-masing. Di sini Gohan dan Goku di timeline ini juga sudah dihidupkan kembali oleh Goku Omni ya. Trunks dengan gabungan fusionnya tentu telah mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi dia masih berusaha mengimbangi kekuatan Gohan dengan hanya berubah ke dalam bentuk Super Saiyan 2. Setelah itu Trunks menceritakan kalau dia pernah bertemu dengan versi Gohan lainnya yang mengalami masalah yang sama, yaitu Gohan di masa lalu. Gohan masa lalu bilang padanya kalau dia bisa menggunakan Super Saiyan 2, tapi tidak sekuat ketika bertarung melawan Cell. Jadi Trunks yang sudah melewati berbagai pertarungan dan bertemu orang-orang kuat memberi saran pada Gohan untuk membangkitkan kekuatannya seperti Gohan masa lalu. Kakek tua yang mendengar pembicaraan mereka mengingatkan kalau dia bisa membangkitkan kekuatan tersembunyi seseorang. Dan bukan hanya kekuatan biasa saja, kakek tua juga bisa membantunya melampaui batas kemampuannya. Jadi kakek tua dengan senang hati menawarkan bantuan untuk membuka kekuatan Gohan, dan prosesnya pun dimulai. Namun sebelum kakek tua dapat menyelesaikan pembukaan kekuatan Gohan, para makhluk misterius yang menggunakan energi kehancuran menyerbu planet Raja Kai. Trunks segera bergegas ke medan perang untuk membela Gohan. Namun kekuatannya nggak mampu mengalahkan pemimpin kelompok musuh yang bernama Camber. Nah, apakah Gohan mampu membangkitkan kekuatan tersembunyi, atau akankah Trunks menghadapi kehancurannya? Di situ Trunks nampak terkejut melihat Camber membangkitkan energi kehancuran yang sangat dahsyat seperti Black. Dengan kekuatan sebesar itu membuat Gohan saja sampai terkejut. Dia ingin segera bertarung, namun prosesnya belum selesai. Di situ Camber mengarahkan pukulannya pada Trunks dan berhasil mengenai pipi Trunks dengan sangat luar biasa keras. Meski menggunakan Super Saiyan, nyatanya Trunks sampai terpental jauh menerima serangan tersebut. Tapi tampaknya Trunks belum mau menggunakan perubahan Beast atau energinya memang sudah habis setelah pertarungan sebelumnya melawan Black. Jadi dia menciptakan sebuah teknik luar biasa yang langsung dia tembakan seperti layaknya Final Flash Vegeta. Laser tersebut melesat sangat cepat ke arah Camber. Namun Camber dapat menerobos laser itu, bahkan menghancurkannya hingga nggak tersisa. Nampak Camber sudah berada di hadapan Trunks dan bersiap akan menyerang balik. Dia mencengkram kepala Trunks sangat keras, lalu menaikkan lagi kekuatannya. Habis itu dihantamkanlah Trunks dengan berbagai pukulan bertubi-tubi yang Camber lakukan padanya. Darah terus bercucuran keluar dari tubuh Trunks. Dia nggak berdaya dengan Camber yang sangat luar biasa itu. Melihat hal itu, Gohan sontak terkejut dan sangat cemas pada Trunks. Dia juga kesal pada kakek tua kenapa proses membangkitkan kekuatannya bisa selama ini. Kakek tua memberitahu kalau mereka hampir selesai. Sedangkan Camber masih terus mengeraskan serangannya pada Trunks. Di tempat lain, kakek tua menginfokan kalau prosesnya sudah selesai sekarang. Melihat Trunks sudah nggak berdaya lagi, mengingatkan Gohan soal kematiannya yang membuat Trunks sangat sedih. Jadi Gohan yang gak mau Trunks sampai tewas mendapatkan peningkatan kekuatan baru dengan mata merah yang menyala. Kebangkitan kekuatan Gohan sontak membuat Camber terkejut dari mana asal kekuatan besar itu berasal. Rupanya tanpa harus membangkitkan perubahan SSJ3 atau Mystic dulu, Gohan langsung berubah ke dalam bentuk perubahan Beast. Gohan masa depan memang memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Gohan masa lalu, bukan? Nah, selain itu kakek tua pernah bilang kalau dia bisa membangkitkan kekuatan seseorang sampai melampaui batasnya. Dengan perubahan Beast yang luar biasa, Gohan berjalan mendekati Camber dengan penuh serius. Trunks nampak senang melihat kekuatan gurunya yang baru. Hal ini sampai dirasakan oleh Zamasu yang ada di tempat lain. Dari arah jauh, anak buah Camber datang menyerang Gohan secara tiba-tiba. Gohan yang sadar itu segera bergerak cepat untuk menyerang orang tersebut lebih dulu. Dalam sekejap,
Gohan sudah muncul di hadapannya hingga orang tersebut kaget. Tapi di hadapan Gohan, dia nampak sangat kesal sekaligus marah. Kemudian orang tersebut segera melepaskan serangan pada Gohan. Namun sebelum itu dilakukan, Gohan lebih dulu menghantam wajahnya sangat keras meski tubuhnya berbalik arah. Orang tersebut langsung kehilangan kesadarannya, di mana Gohan segera menjatuhkannya hingga tak berdaya lagi. Melihat anak buahnya dikalahkan, Camber nampak terkejut dan gak menyangka ada orang yang lebih kuat daripada anak buahnya. Kakek tua gak bisa berkata apa-apa karena itu memang sudah dia prediksi. Dan saat ini semua anak buah Camber menyerang Gohan secara bersamaan. Gohan dikeroyok oleh mereka. Namun Gohan segera melepaskan tendangan keras menghempaskan salah satu dari mereka. Gak berhenti sampai situ, Gohan juga melancarkan banyak tendangan lagi seperti ulti Chow yang mengenai semua musuh di sana. Semua musuh itu langsung berhempasan melayang jauh. Habis itu Gohan menyadari ada satu orang di atasnya. Jadi Gohan segera tancap gas bergerak ke sumber orang tersebut. Rupanya ada satu musuh yang ingin melarikan diri menggunakan portal dimensi hitam. Tapi sebelum itu terjadi, Gohan lebih dulu menghentikannya. Dia segera menyerang pria tersebut hingga tubuhnya melesat jatuh ke bawah. Lalu Gohan segera menangkap tubuhnya yang sudah nggak sadarkan diri. Setelah semua anak buahnya dikalahkan, Gohan berjalan lagi mendekati Camber. Gohan mengingat perkataan Piccolo di mana kekuatan Gohan meledak dengan hebat ketika emosinya sedang berada di puncak. Dan itu hanya sesaat, tidak terlalu berguna. Tapi Piccolo telah mengajarkan Gohan bagaimana menggunakan kekuatan itu. Sepanjang waktu, Piccolo sudah optimis untuk menjadikan Gohan kesatria terhebat yang pernah ada di semesta ini. Piccolo ingatkan Gohan gak perlu memikirkan apapun kecuali bertahan hidup. Jadi dengan nasihat yang Piccolo berikan, Gohan telah optimis untuk bisa menang melawan Camber. Dia segera datang ke hadapannya sambil menunjukkan wajah yang sangat serius. Gohan menyampaikan pada Camber kalau ayahnya dan Piccolo telah membantunya menjadi seorang kesatria sejati. Jika tidak, Gohan merasa mungkin akan dengan mudah kehilangan kontrol emosinya karena kemarahannya dan menghabisi musuh seperti Camber. Kesal diremehkan kayak begitu, Camber nampak sangat marah dan menaikkan kekuatannya. Dia segera menyerang Gohan menggunakan pukulan sakti. Tapi di sini Gohan nampak nggak ketakutan sama sekali dan cuma menunjukkan ekspresi yang biasa. Terjadi ledakan yang sangat luar biasa di planet Raja Kai. Namun seperti dugaan, pukulan yang Camber lakukan rupanya dengan mudah ditahan oleh Gohan pakai satu tangan saja. Camber tentu langsung terkejut dan sangat tidak menyangka. Gohan memberitahu dia akan menunjukkan kepada Camber apa arti sebenarnya menjadi seorang kesatria yang sejati. Di situ Gohan balik melepaskan tendangan keras menghantam perut Camber dengan sangat luar biasa. Menerima serangan seperti itu sontak membuat Camber merasa sangat nggak berdaya. Namun Gohan yang belum puas terus mengeraskan serangannya hingga Camber akhirnya terpental melayang jauh dari planet Raja Kai. Kemudian Gohan segera berbalik dan melihat Trunks yang saat ini sudah nggak berdaya lagi. Gohan cemas melihatnya. Tapi untungnya Kibito segera datang untuk menyembuhkan Trunks kembali. Merasa nyawa Trunks telah aman di tangan Kibito, Gohan segera pergi untuk membalaskan semuanya pada Camber. Dengan kemampuan yang Kibito miliki, dia berhasil memulihkan kembali tubuh Trunks. Sedangkan Gohan tengah melihat Camber yang lagi menaikkan kekuatannya secara besar-besaran. Kekalahan melawan Gohan membuat Camber menjadi tantrum dan akan membalaskan semuanya. Kekuatan dari energi kehancuran yang Camber keluarkan bahkan bisa dibilang jauh melampaui apa yang pernah Black lakukan. Tapi di sini Gohan sama sekali nggak gentar sedikit pun. Sepertinya Gohan masih merasa kalau kekuatannya berada jauh di atas Camber. Camber terus mengeraskan semua otot-ototnya dan pada akhirnya selesai melakukannya. Dia segera menyerang ke arah Gohan dengan sangat luar biasa kencang. Begitu juga dengan Gohan yang nampak bergerak ke arahnya. Keduanya nampak saling berhadapan lagi, di mana ketika Camber melepaskan pukulan, Gohan segera menghindar. Setiap pukulan yang Camber arahkan padanya, dengan mudah Gohan menghindar seperti layaknya menggunakan Ultra Instinct. Sebaliknya, Gohan mengumpulkan energi pada telapak tangan dan segera melepaskannya pada dagu Camber sampai terhempas lagi. Sementara Trunks telah kembali sehat dan melihat Mai ada di hadapannya. Di sisi lainnya, Shin berbicara dengan Raja Kai tentang planet Raja Kai yang mungkin akan hancur akibat pertarungan dahsyat mereka. Tapi Raja Kai percaya kalau itu nggak bakalan terjadi.
Karena latihan yang Goku dan Piccolo lakukan untuk Gohan pasti akan membuahkan hasil. Gohan sudah bisa mengendalikan kekuatannya dan mintanya supaya Camber tidak menghancurkan alam baka ini. Dan di sini Goku sama sekali belum disorot ya. Apakah Goku tidak lagi berada di tempat ini? Kembali ke pertarungan, Gohan nampak terus menghajar Camber dengan berbagai serangannya. Dan nampaklah ada dua orang sedang menonton pertarungan mereka, dan salah satunya mirip sekali dengan Vegeta. Dia bernama Dark Vegeta. Jika Goku punya kembaran dengan Black, maka Vegeta juga punya ya. Dark Vegeta menyadari kalau mereka sama sekali bukan prajurit. Itulah mengapa mereka nggak bisa mempertahankan kendali atas diri mereka sendiri. Mereka mungkin juga menjadi binatang buas. Dark Vegeta sama sekali nggak terkesan dengan para Saiyan itu. Dia mungkin juga ingin menghancurkan mereka dan mengatasi semuanya sendirian. Karena mereka nampak nggak berguna dan layak untuk dihancurkan. Tapi seorang pria berjubah hitam mengatakan ini adalah pelajaran yang dibutuhkan para Saiyan. Jadi mereka harus tetap melihat bagaimana sesuatu berjalan. Terkadang mereka memang bisa menyelesaikan sesuatu dengan membiarkannya terjadi. Karena itu mereka bakal menontonnya saja. Wah, siapa sebenarnya mereka ini ya? Nampaknya mereka adalah dua orang yang sangat kuat. Dan saat ini Gohan masih terus menggencarkan banyak serangan pada Camber. Kesal dihajar terus menerus, Camber mencengkram Gohan dan menariknya sekuat tenaga. Tapi Gohan malah mengadukan kepala mereka hingga Camber terpaksa melepaskannya. Camber bersiap lagi akan melancarkan pukulannya. Gohan menghindari pukulan tersebut dan balik memukul perut Camber sangat keras. Menerima pukulan selayaknya Saitama, Camber langsung terjatuh nggak berdaya. Mulutnya bahkan sampai memuntahkan banyak darah yang sangat kental. Di situ Gohan menghentikan dulu serangannya dan menunggu apakah Camber masih belum mau menyerah. Dan rupanya Camber sama sekali belum menyerah dan segera menaikkan kekuatannya secara menggebu-gebu. Namun sama seperti sebelumnya, Gohan sama sekali nggak gentar. Dengan kemarahan yang tinggi, Camber kembali menyerang Gohan dengan ganas. Dan tanpa disangka, Gohan terkena pukulan tersebut hingga tubuhnya mental ke belakang. Meski begitu, Gohan kembali bersiap dengan memasang kuda-kuda. Camber melakukan pukulannya lagi, yang kali ini sontak membuat wajah Gohan berubah menjadi kaget. Dan seperti sebelumnya, Gohan terkena lagi pukulannya hingga menghempaskan tubuhnya semakin jauh. Tubuhnya mengarah pada planet Raja Kai, namun Gohan nampak masih bisa mempertahankan dirinya. Dari arah jauh, Camber nampak datang lagi ke arah Gohan dengan kecepatan tinggi. Camber berhenti dan nampak memikirkan sesuatu. Rupanya, Camber menyerap semua kekuatan yang ada pada anak buahnya untuk menjadikannya semakin kuat. Jadi, Trunks minta semuanya untuk segera berpegangan padanya. Gohan langsung terkejut mendengar ucapan Trunks. Dan rupanya, Kibito menggunakan teleportasi dan membawa mereka pergi dari alam baka. Mereka berpindah ke alam semesta ke-10, tempat di mana Zamasu tinggal. Gohan juga ikut bersama mereka karena selain dia nggak bisa menghadapi Camber yang semakin kuat, Gohan juga telah kehabisan tenaganya. Tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang yang ternyata itu adalah kedatangan Goku Omni bersama Daishinkan. Baik Zamasu dan semuanya nampak terkejut melihat kedatangan dewa tertinggi mereka. Goku sampaikan mereka akhirnya dia temukan di sini. Jadi dia mengajak mereka untuk pergi sekarang. Zamasu menanyakan apakah mereka punya waktu untuk bertarung sebentar. Goku katakan setelah mereka pergi, mereka akan punya banyak waktu di suatu tempat. Di sisi lain, tempat para angel tinggal, nampak semua angel tengah berkumpul. Tiba-tiba muncul portal hitam yang menunjukkan Dark Vegeta bersama banyak anak buahnya menyerang markas para angel. Dark Vegeta tahu kalau para angel harus selalu netral dalam situasi apapun. Jadi dia akan menguji apakah para angel akan melawannya setelah dia mengacak-ngacak istana Daishinkan. Wah, peperangan baru antara para pasukan Dark Vegeta melawan para angel akan segera terjadi. Peperangan besar yang melibatkan para dewa ini apakah akan berlangsung sangat sengit? Dan apakah Goku Omni pada akhirnya akan berhadapan dengan Dark Vegeta seperti layaknya Goku dan Vegeta sendiri? Makin penasaran? Kita akan segera tahu setelah manga terbarunya rilis ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.